Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kembali sama Madia nih menganalisa postingan video Tamparagi yang menjelaskan tentang tauhid tuh. Oke, mari kita simak ya. Bahas tentang tauhid dan trinitas. Oleh karena itu, kita belajar bahasa dan matematika sedikit ya. Kita mulai dari satu. Satu, bahasa Inggrisnya adalah one, bahasa Arabnya adalah wahid. Setuju ya? Nah, sekarang jika satu adalah wahid, apa itu tauhid? Jika kita buka Google Translate, ternyata tauhid artinya unification, union, consolidation, integration, conjunction. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada kata one di sini. Tauhid artinya bukan one. Apa itu unification? Unification artinya adalah penyatuan, penggabungan, perpaduan, pemersatuan. Jadi, unification artinya bukan satu, tetapi penyatuan. Apa artinya penyatuan? Menurut KBBI, penyatuan artinya proses, cara, perbuatan menyatukan. Oke, kita simak dulu ya. Benar ndak yang disampaikan oleh Tamparagi itu berbicara mengenai tauhid? Harus dicek dulu kebenarannya. Ntar nanti nggak dibohong-bohongin, nggak tahu tuh arti tauhid. Arti tauhid itu harus jelas dulu, nggak bisa langsung diartikan seperti itu. Dicek dulu kebenarannya. Nih, Anda buka tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti tauhid yang benar. Itu tauhid itu berasal dari kata benda kalau dalam bahasa Indonesianya. Itu artinya keesaan Allah, ya. Keesaan Allah. Jadi intinya kuat tauhidnya, kuat kepercayaannya bahwa Allah itu hanya satu. Jadi ada ndak memuat kata satunya? Ya ada memuat kata satunya. Jadi berbanding terbalik ya dengan pengertian yang disampaikan oleh Tamparagi itu ya. Terus tauhid apa itu menurut istilah dalam ajaran Islam? Ya ini artinya tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nah itu. Jadi beda sekali ya. Ya pengertian tauhid itu ya yang disampaikan tanpa lagi. Tapi yang benar yang mana? Yang sesuai dengan ajaran Islam arti tauhid itu gitu. Nah, ini saya jelasin dulu mengenai tauhid. Apa sih sebenarnya tauhid itu? Nih lihat nih, menurut saya harus ada dalilnya, ada literatur yang kuat. Bicara hukum itu harus bicara ada sesuai yang ngutip, yang meriwayatkan. Kalau asal jiplak, asal ngomong seperti tanpa lagi, ya anak kecil juga tahu cara-cara bicara asal bicara tanpa dalil. Nih lihat nih, menurut saya Muhammad Abdul, tauhid itu bagaimana? Tauhid itu ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan padanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dihilangkan daripadanya. Juga membahas tentang Rasul Allah, meyakini kerasulannya, dan apa-apa yang dilarang, yang dibolehkan, itu semua dibahas gitu loh. Terus menurut literatur Jainuddin, nah, buka lagi tuh. Jadi wahid itu artinya satu. Wahid itu artinya satu. Kemudian apa tuh tauhid? Tauhid itu keyakinan tentang satu. Nah, jadi tolong dibahas. Tolong di garis bawah ini. Jadi tauhid ialah keyakinan tentang satu atau keesaan Allah. Jadi ada ndak kata satunya? Ya ada. Jadi berbanding terbalik ya dari omongan Tamparagi. Jadi ini yang benar menurut ajaran Islam. Jadi Tuhan itu satu, disebutlah dalam ilmu tauhid. Nah, itu. Cek, kita lanjut kembali.
bagaimana sebenarnya sih tauhid itu dalam bahasa Arabnya? Kan tauhid dalam bahasa Arab. Nah, kita cek kembali bahasa Arabnya. Itu bahasa Arabnya itu Anda bisa lihat bahasa dari mas. Kalau dalam kaidah dalam bahasa Arab itu fi'il masdar. Itu katanya wahada yuwahidu wahidun. Nah, itu. Jadi apa artinya? Nah, dari etimologi dari itu tauhid berarti keesaan Tuhan. Keesaan. Jadi apa? Apa ada mengandung keesaan? Ya ada. Keesaan itu sudah termasuk satu di dalamnya. Cuma dia penjabarannya lebih luas. Artinya tidak bisa dibantah lagi. Memang Tuhan itu esa, satu. Nah, inilah kehebatan Islam bahwa satu memang esa itu memang benar-benar esa satu, nggak bisa diputar balik dengan macam-macam argumen. Misalkan 10 10 dalam 2, 10 dalam 1, 10 dalam 3, 10. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kalau memang satu ya satu esa. Oke. Kita lanjut, ini dalam bahasa Indonesia bagaimana? Kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya tauhid. Tauhid dalam bahasa Indonesia itu keesaan Allah. Nah, mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang mengesahkan Allah, tidak bisa diartikan lain-lain lagi. Oke. Oke, kita lanjut. Ini biar Anda tahu bahwa tidak bisa diartikan lain-lain ya. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya tauhid itu tujuannya itu apa sih tauhid itu? Nah, tujuannya bagaimana mengenal sifat Allah yang satu itu agar bisa tertuang dalam diri kita, dalam diri manusia gitu loh. Makanya ada penjelasannya, tauhid itu terbagi bermacam-macam. Ada tauhid uluhiyah, itu membicarakan tentang keadaan penciptaan alam. Nah, terus ditetapkan juga dengan tauhid apa namanya itu? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wal sifatnya gitu loh. Jadi bagaimana penjelasannya tauhid itu? Tauhid rububiyah itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta seluruh alam ini. Apapun yang termuat di dalamnya itu hanya Allah yang menciptakan semua itu, yang menggerakkan, menjalankan semua. Jadi nggak ada Tuhan lain gitu loh. Kalau Tuhan itu banyak atau bermacam-macam sifat yang aneh-aneh, ya berarti menunjukkan kekurangan Tuhan, karena bakal berkelahi dong Tuhan kalau Tuhan itu banyak. Terus kalau Tuhan itu juga bersifat aneh-aneh, bermacam-macam sifatnya, ada unsur-unsur roh segala macam, berarti tergantung dengan makhluk dong. Sama dong dengan makhluk nama sifatnya. Nah, itu kelemahan Tuhan kalau dibuat begitu. Terus tauhid uluhiyah itu bagaimana? Ya, bagaimana kita di dalam hati ini meyakini, memperdalam untuk menjalankan itu, menuju ke sifat ketuhanan itu gitu loh. Itu peribadatannya dalam ajaran Islam ya, rukun iman, rukun Islam itu diterapkan semua. Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma dan sifatnya. Nah, ini yang penting banget nih biar diketahui. Tuhan itu dia maha sempurna. Segala sifat-sifatnya itu sifatnya kesempurnaan. Tapi ingat, sifat Tuhan itu bukan Tuhan itu banyak, salah fatal mengartikan begitu. Sifat beda dengan makhluk, dengan orangnya, dengan subjeknya itu berbeda. Nama berbeda dengan nama berbeda dengan subjeknya. Subjek tetap satu, Tuhan tetap satu. Tapi namanya, sifatnya itu meliputi seluruhnya kesempurnaan dalam Islam. Termasuk Asmaul Husna dengan sifat-sifatnya itu yang harus dijabarkan gitu loh. Contoh, kalau ada Tuhan itu sifatnya kan tidak sama dengan makhluk lainnya. Tidak sama dengan makhluk apapun ada di dunia ini. Nah, terus tiba-tiba ada makhluk nih, jin contohnya jin aja deh. Jin datang kepada manusia, akulah Tuhan. Nah, itu
Kemudian, sakti dia jinnya itu bisa menghilang, bisa macam-macam sudah dia sakti dengan kehebatan jin itu. Apa lantas Anda percaya dengan jin itu Tuhan? Nah, tentunya tidak, bukan, karena sudah terbantah dengan sifat ini, dengan ilmu tauhid ini, bahwa Tuhan itu tidak bisa menyerupai dalam bentuk apapun di dunia ini gitu loh. Kalau ada yang mau percaya ya silahkan, itu hak Anda, tapi bertentangan dengan tauhid Islam itu. Bertentangan dalam tauhid Islam kalau ada percaya begitu. Dan kelemahannya apa kalau orang yang percaya dengan makhluk yang begitu? Kelemahannya nanti ada jin yang lain ngaku Tuhan, ikut lagi. Ada jin yang ngaku Tuhan, ikut lagi. Jadi banyak dong ceritanya Tuhan. Nah, itu kelemahannya, itu yang Anda pikirkan kalau Tuhan itu mirip dengan manusia. Ya gampang, jin kan bisa berubah-ubah, ini itu ini, ya akhirnya ya otomatis kalau dia bisa berubah-ubah sebagai bentuk manusia ngaku Tuhan, lantas Anda percaya ya banyak Tuhan dong. Nah, itu akal. Nah, di sini akal sedikit harus logika juga berbicara ilmu tauhid ini. Ini jawaban logika agar otak encer gitu loh. Kalau Tuhan itu berwujud manusia, nanti setan jin bisa berubah menjadi manusia ngaku Tuhan dong. Nah, berarti bertentangan dong dengan Tuhan, sifat Tuhan yang tidak sama dengan siapapun gitu loh. Ya, ini sebagai renungan aja bagi yang suka menjadikan manusia sebagai Tuhan gitu loh. Apapun namanya, tapi yang jelas Tuhan tidak bisa berbentuk manusia dalam bentuk apapun. Karena kalau Tuhan itu bentuk manusia, ya alangkah alangkah rendahnya derajat Tuhan gitu loh. Yang diciptakan Tuhan itu bukan cuma manusia, malaikat, makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak tahu. Kalau cuma dia ngurusin urusan manusia aja ya sangat rendah, apalagi menjadi manusia. Sangat rendah derajatnya Tuhan itu. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Nggak bisa kita berkata Tuhan itu mirip manusia, ya bertentangan dengan ilmu tauhid. Itu kehebatan ilmu tauhid itu, dia bisa menjawab sendiri, sudah mengcounter. Kalau ada yang manusia mirip dengan menyerupai Tuhan, ya terjadi kelemahan. Kelemahannya ya nanti setan bisa ngaku dong sebagai Tuhan, datang berwujud manusia, datang aku loh Tuhan. Akhirnya kalau Tuhan setannya macam-macam ratusan ribuan, apa Tuhan jadi banyak juga akhirnya. Nah, itu titik lemahnya kalau Tuhan menyerupai manusia atau makhluk-makhluk yang lain, ya termasuk malaikat pun enggak boleh. Kalau ada malaikat ngaku jadi Tuhan misalkan, kita sembah juga enggak boleh juga. Enggak boleh karena bertentangan dengan ilmu tauhid. Tuhan tidak sama dengan makhluk ciptaannya gitu loh. Ya seperti ini loh. Kita membuat meja, tiba-tiba Tuhan mau jadi meja. Nah, itu kan suatu, ya aneh-aneh aja pikirannya begitu gitu loh. Makanya orang yang mendalami ilmu tauhid ya hati-hati, kalau kepercayaannya nggak nanggung bakal pindah agama dia, hati-hati. Ilmu tauhid ini kalau didalamin itu akan menjawab semuanya, habis semua terjawab gitu loh. Bagi yang bukan Islam, mengetahui ilmu tauhid ini sangat bahaya sekali, bakal tergerus keimanannya. Hati-hati ilmu tauhid ini. Oke, saya kira cukup jelas ya. Jadi apa yang disampaikan Taparagi itu tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tauhid yang disampaikannya. Saya tidak singgung masalah di luar ajaran Islam karena Taparagi sudah membahas tauhid. Maka yang disampaikan mengenai tauhid itu tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia juga tidak sesuai. Dan yang dia artikan penyatuan pun tidak mengena dalam ajaran tauhid, karena tauhid itu makna bahasanya pun sudah mengandung makna esa. Tauhid itu makna esa, jadi dia tidak mengandung bahasa makna esa, berarti dia sudah memutarbalikan fakta ilmu tauhid. Oke, saya kira sangat cukup jelas ya di sini apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.